Bayangkan jika Anda harus memprediksi bagaimana sebuah produk akan bekerja sebelum produk itu benar-benar ada. Disinilah model desain mengambil peran utama. Model bisa berupa rumus, gambar, simulasi, atau bahkan benda nyata. Tapi yang paling menarik, bukan sekadar bentuknya, melainkan seberapa akurat model itu mencerminkan kenyataan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia fidelity, memahami kapan harus menyederhanakan, kapan harus merinci, dan bagaimana memilih strategi pemodelan yang tepat. Karena dalam desain teknik, model bukan sekadar replika, tapi jendela menuju pemahaman. Untuk memprediksi lintasan bola meriam, kita bisa memilih berbagai pendekatan. Apakah cukup digambar sebagai segitiga sederhana? Atau perlu digunakan rumus parabola lengkap dengan gravitasi dan hambatan udara? Disinilah model analitis berperan, sebuah representasi matematis dari sistem nyata. Tapi tidak semua model diciptakan setara. Ada satu konsep penting di baliknya, fidelity, yaitu seberapa akurat model mencerminkan kenyataan. Model fidelity rendah, seperti segitiga sederhana, bisa dibuat dengan cepat dan murah. Sedangkan model fidelity tinggi melibatkan rumus kompleks dan data detail. Tapi perlu diingat, fidelity tinggi tidak selalu menjamin kebenaran. Jika data masukan keliru, hasilnya pun akan salah. Inilah prinsip yang dikenal sebagai garbage in, garbage out. Mari kita mundur ke masa sebelum kalkulator, sebelum rumus fisika dikenal luas. Saat itu, orang memperkirakan lintasan peluru hanya dengan menggambar. Dalam salah satu sketsa kuno, lintasan proyektil digambarkan seperti anak tangga. Naik lurus, lalu melengkung, dan akhirnya jatuh lurus ke bawah. Tapi kemudian Leonardo da Vinci punya firasat. Lintasan itu seharusnya parabola. Dan benar saja, beberapa abad kemudian, Galileo dan Newton membuktikannya secara matematis. Visual ini, sebuah meriam dengan garis lintasan berbeda, bukan sekadar gambar tua. Ia menandai transisi besar dari observasi manual ke model ilmiah. Dan dari sinilah jalan menuju simulasi teknik modern mulai terbuka. Di titik ini pula kita mulai menyadari, memilih tingkat fidelity yang tepat dalam modeling bisa mengubah cara kita memahami dunia teknik. Sebuah meriam tua diarahkan ke langit, lalu ditembakkan. Gambar ini memperlihatkan beberapa lintasan proyektil yang melengkung digambar dengan gaya sketsa tangan. Setiap lintasan berakhir di titik yang berbeda di tanah, tergantung pada sudut tembak yang ditunjukkan oleh busur sudut di moncong meriam. Visualnya sederhana, hanya coretan lengkung di atas kertas kuno. Tapi maknanya sangat dalam. Ini adalah contoh awal dari metode coba dan amati, atau trial and observation. Sebelum ilmu fisika memberi kita persamaan gerak. Dan dari sinilah, konsep fidelity mulai mengambil tempat dalam dunia teknik. Dari sekadar melihat, menjadi benar-benar menghitung. Tapi tunggu dulu, kenapa tidak langsung saja menggunakan model paling rumit sejak awal? Karena setiap kenaikan fidelity datang dengan harga, data yang lebih rinci, waktu yang lebih lama, dan tentu saja biaya yang lebih besar. Itulah sebabnya, dalam proses desain, kita sering memulai dari simulasi yang sederhana. Cukup untuk memberikan perkiraan kasar. Dan baru kemudian kita meningkatkan fidelity seiring bertambahnya kebutuhan. Model high fidelity memang bisa memberikan prediksi performa yang lebih akurat, tapi tidak selalu dibutuhkan. Tantangannya justru ada di sini. Bagaimana menyeimbangkan ketelitian dengan efisiensi? Karena dalam rekayasa, lebih detail belum tentu lebih baik, terutama kalau pertanyaannya sendiri belum jelas. Mari kita bayangkan ini. Anda punya model simulasi super detail, lengkap dengan semua variabel teknis. Tapi inputnya salah. Apa yang terjadi? Inilah jebakan klasik. Sampah masuk, sampah keluar. Model dengan fidelity tinggi tidak akan menyelamatkan Anda dari data yang buruk atau pertanyaan yang keliru. Bahkan bisa jadi, model itu memberikan jawaban yang sangat akurat, tapi untuk hal yang tidak penting. Itulah sebabnya seorang desainer harus selalu tahu apa yang sedang dimodelkan dan untuk tujuan apa.
Fidelity tinggi hanyalah alat bantu, bukan pengganti pemikiran kritis. Dan kadang simulasi terbaik bukan yang paling rumit, tapi yang paling mencerahkan proses desain. Setiap proyek desain selalu dimulai dengan satu pertanyaan besar. Model seperti apa yang harus digunakan? Tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua, karena setiap fase desain membutuhkan pendekatan yang berbeda. Pemilihan model sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, biaya, waktu, tingkat fidelity, bahkan budaya organisasi. Perusahaan kecil mungkin mengandalkan prototipe fisik sederhana, sementara perusahaan besar lebih sering menggunakan simulasi analitik dan model CAD. Kuncinya adalah perencanaan sejak awal. Model apa yang dibutuhkan, berapa banyak, dan untuk tujuan apa. Karena dalam desain teknik, model bukan sekadar output. Mereka adalah alat untuk belajar dan membantu membuat keputusan yang lebih baik. Bagaimana cara memilih model yang tepat untuk setiap tahap desain? Disinilah tabel di samping memainkan peran penting. Tabel ini membagi model ke dalam 4 jenis media utama. Fisik, analitik, grafis tradisional, dan grafis CAD. Masing-masing jenis digunakan di fase desain yang berbeda. Mulai dari tahap awal proyek, seperti proof of concept, hingga menuju produk final. Misalnya di awal proses kita mungkin membuat sketsa tangan atau prototipe kasar. Lalu berlanjut ke simulasi teknik, dan akhirnya ke model CAD final. Tabel ini membantu insinyur untuk menyusun strategi modeling yang tepat guna, bukan sekadar mengikuti tren. Karena desain terbaik bukan berasal dari satu model saja, tapi dari kombinasi pendekatan yang saling melengkapi. Bayangkan sebuah tabel desain. Di satu sisi, ada fase proyek, dari konsep awal hingga produk final. Di sisi lain ada jenis media model, mulai dari fisik hingga CAD digital. Di tahap awal, hampir semua media bisa digunakan untuk proof of concept. Tapi makin mendekati tahap akhir, peran setiap media jadi lebih spesifik. Prototip produksi fisik, simulasi teknik analitik, dan gambar teknis grafis seperti layout atau assembly. Dan di antara semuanya, yang paling fleksibel adalah CAD. Ia bisa mencakup bentuk, fungsi, hingga dokumentasi akhir. Tabel ini memperlihatkan satu prinsip penting. Desain yang efisien lahir dari perpaduan pendekatan, bukan dari ketergantungan pada satu jenis model saja. Dua perusahaan, dua pendekatan berbeda, tapi satu tujuan yang sama, membuat desain terbaik. Toyota memilih pendekatan yang sederhana. Mereka mengandalkan prototipe fisik yang cepat dan murah untuk mengevaluasi bentuk dan fungsi, tanpa langsung terjun ke dunia CAD. Hasilnya, hemat waktu dan sumber daya. Sebaliknya, GE saat mengembangkan CT scanner, menggunakan analisis teknik berbasis simulasi yang mendalam. Tapi mereka tetap membangun prototipe fisik untuk validasi akhir. Dua contoh ini menunjukkan satu hal penting. Tidak ada strategi tunggal yang selalu benar. Pilihan model tergantung pada budaya tim, jenis produk, dan konteks proyek. Karena pada akhirnya, yang penting bukan alatnya, tapi bagaimana dan untuk apa alat itu digunakan. Apa yang terjadi jika kita membuat banyak prototipe, tapi tidak belajar dari yang pertama? Itulah yang dialami oleh sebuah tim saat mereka mengembangkan P1 sampai P4. Sayangnya, P2 dimulai sebelum P1 selesai diuji. Akibatnya, informasi penting dari P1 baru bisa memengaruhi P3 terlambat satu langkah. Kenapa bisa begitu? Karena jadwal yang terlalu ketat dan fokus yang lebih besar pada kuantitas, bukan pada pembelajaran. Padahal prototipe bukan hasil akhir. Ia adalah alat untuk berpikir, menguji, dan memperbaiki. Desain terbaik tidak muncul dari banyaknya model, tapi dari model yang menghasilkan wawasan. Maka dari itu, jadwal pembuatan prototipe seharusnya mengikuti alur pembelajaran, bukan sekadar mengejar deadline. Model dan prototipe adalah alat, tapi yang paling menentukan tetap cara kita berpikir. Sepanjang video ini, kita telah melihat bagaimana fidelity, strategi modeling, dan tujuan pembelajaran saling terkait. Mulai dari sketsa sederhana hingga simulasi canggih, semuanya punya tempat asal digunakan dengan bijak. Karena dalam desain teknik,
Yang paling berharga bukan hanya hasil akhirnya, tapi proses memahami dan menyempurnakannya. Terima kasih.